Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA tingkat SMP. Soal ini diambil dari soal simulasi OSK tahun 2022. Jangan lupa untuk menyaksikan juga video pembahasan soal sebelumnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Salah satu fungsi sonar pada kapal adalah untuk mendeteksi kedalaman laut. Diketahui cepat lambat bunyi di air laut 1500 meter per sekon. Jika bunyi pantul diterima kembali oleh kapal 2 detik setelah bunyi asal dilepaskan, maka kedalaman laut dapat dinyatakan sebesar titik-titik meter. Maka rumus yang digunakan itu, kedalaman laut itu dinyatakan dengan H sama dengan V kali T per 2 ya. Nah, kalau rumus jarak biasanya kan S sama dengan V kali T ya. Nah, ini dibagi 2 atau H-nya dikali 2 karena menempuh lintasan yang sama sebanyak 2 kali. Oke? Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. V 1500 kemudian T 2 detik per 2. Oke, 2 coret, maka diperoleh hasil 1500 meter. Oke, paham ya adik? Oke, jawabannya B. Permukaan raksa Hg di dalam pipa kapiler berbentuk, nah ini berkaitan dengan interaksi zat ya. Keadaan raksa di dalam pipa kapiler yang biasanya terbuat dari bahan kaca, ini disebut juga istilahnya dengan meniskus ya. Jadi meniskus itu ada 2, ada cembung dan ada cekung. Nah, untuk raksa dengan kaca, maka yang akan terbentuk adalah cembung. Nah, jawaban yang benar adalah antara B dan D ya. Jadi untuk raksa, ingat adik-adik, berbentuk cembung atau meniskus cembung. Nah, kenapa terjadi meniskus cembung? Nah, ada 2 gaya yang bekerja di sana ya. Ada adesi dan kohesi. Nah, apa itu? Kohesi adalah interaksi atau gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Nah, sedangkan adesi, satu lagi adesi, ada tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Nah, untuk kejadian meniskus cembung terjadi karena gaya kohesi, ya, jadi untuk cembung, kohesi lebih besar daripada adesi. Ya, nah sebaliknya meniskus cekung terjadi ketika kohesi kecil daripada adesi. Ya, nah maka jawabannya adalah karena di sini adesi terlebih dahulu, jadi adesi kecil daripada kohesi ya. Nah, jawabannya adalah B. Nah, untuk meniskus cekung ini biasanya terjadi antara air yang diletakkan di dalam pipa kapiler ya. Jadi meniskus cekung. Amin dan Iman berjalan searah secara konstan 2 langkah per detik. Mula-mula mereka berdampingan. Setelah 20 detik, Amin berada 2 meter di depan Iman. Jika lebar langkah Amin 32 cm, lebar langkah Iman titik-titik cm. Nah, ini berkaitan dengan jarak ya. Oke, langkah pertama ya, kita hitung dulu berapa jumlah langkah yang sudah dilakukan selama 20 meter itu ya. Jadi jumlah langkahnya tentu kita hitung dengan mengalihkan antara kecepatan langkah dengan waktu yang ditempuh. Sama dengan V-nya 2 langkah per detik dikali waktu 20. Ya, jadi diperoleh jumlah langkahnya 40 langkah. Nah,
Karena lebar langkah antara Amin dan Iman ini berbeda, maka setelah 20 detik ini, Amin berada 2 meter di depan Iman. Nah, kita tuliskan hubungannya melalui persamaan. Jadi, S. Jadi kita simbolkan jarak ditempuh itu dengan S ya. S Amin sama dengan S Iman ditambah 2 meter. Nah, karena di sini langkah satuannya dalam cm, maka kita jadikan saja dalam cm tambah 200 cm ya. Nah, berikutnya jarak yang ditempuh ini tentu jumlah langkah dikali dengan lebar langkah ya. Jadi 40 dikali langkah Amin itu 32 cm sama dengan 40 dikali lebar langkah Iman, kita misalkan saja dengan L Iman, ditambah 200 meter ya. Nah, kita kalikan, ini kita peroleh hasil 1280 sama dengan 40 kali LI tambah 200. Kita pindah ruaskan, 1280 dikurang 200 sama dengan 40 LI. Sama dengan, ini kita peroleh 1080 sama dengan 40 LI. Oke, ini bisa dicoret. Maka lebar langkah Iman itu sama dengan 108 per 4 sama dengan 27 cm. Nah, kita peroleh hasilnya D ya, 27 cm. Jadi seperti ini langkahnya ya, Adik. Seberkas laser merah dengan panjang gelombang lambda dan frekuensi F merambat dari udara memasuki medium transparan dengan indeks bias 5/3. Saat di medium transparan tersebut, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat dinyatakan berturut-turut sebagai lambda M, Fm, dan Vm. Pernyataan yang tepat mengenai perambatan berkas laser itu pada medium transparan tersebut adalah, nah, soal ini berkaitan dengan cahaya ya. Pada pembiasan ini berlaku hukum Snellius ya. Nah, di mana hukum Snellius itu dinyatakan dalam bentuk persamaan N2 banding N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan sin I per sin R. Sedangkan untuk frekuensi, ya ini harus dicatat di sini Adik. Ketika cahaya merambat atau mengalami pembiasan, itu frekuensinya adalah tetap F tetap. Oke. Nah, kita lihat ke soal, karena di sini ada medium 2 dan medium 1, kita lebih spesifikkan ke soalnya. Laser itu merambat dari udara ya, berarti kita simbolkan udara itu sebagai N1 ya, N1. Kemudian medium N, karena di sini NM kita ganti dengan NM saja ya, sedangkan udara kita misalkan dengan NU. Nah, untuk indeks bias sudah diketahui bahwasanya NM sama dengan 5/3. Nah, sedangkan untuk indeks bias udara, nah itu nilainya adalah 1. Nah, di sini kita lihat hubungannya bahwasanya NM lebih besar daripada NU ya.
Nah, sesuai dengan hubungan pada persamaan Snellius ini, bisa kita dapatkan hubungan yang lain untuk besaran lambda dan V. Nah, di mana jika Nm besar dibandingkan Nu, besar daripada Nu, maka otomatis lambda M, karena antara indeks bias dengan lambda itu berbanding terbalik, ya, seperti ini hubungannya dinamakan berbanding terbalik, maka lambda M kecil dari lambda U atau lambda, ya. Nah, begitu juga dengan V, Vm kecil dibandingkan Vu, ya, atau kita tulis di sini Nm besar dari N, lambda M besar dari kecil dari lambda, dan Vm kecil dari V. Nah, kemudian apalagi hubungannya? V itu dihitung dengan menggunakan rumus lambda dikali F, ya. Maka karena di sini ada V dan lambda F, maka ini bisa juga diuraikan lambda M dikali F kecil dari lambda dikali F, ya, atau Vm kecil dari lambda dikali F. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang ada. Untuk pilihan jawaban A sudah jelas salah, ya, karena ada perbandingan antara F dengan F lebih kecil. Ini salah karena F itu tetap. Begitu juga dengan pilihan jawaban C, ya. Nah, kemungkinan jawabannya ada pada B dan D. Nah, kita lihat B. Lambda M besar dari lambda. Salah, ya, karena yang benar adalah lambda M kecil dari. Ya, ini yang benarnya. Berarti B salahnya di sini. Nah, maka otomatis tinggal jawaban D, ya. Vm kecil daripada lambda F. Ya, betul. Kemudian lambda M kecil dari lambda. Ya, benar, ya. Maka jawabannya adalah D. Demikianlah adik-adik pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi OSN tahun 2023 ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.